Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi di dalam pelajaran atau ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Perhentian Sabat. Untuk memulai pelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, khususnya bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Pertanyaan utama pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah bagaimana dan mengapa hari Sabat itu menjadi istirahat yang istimewa bagi manusia. Juga di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan Imamat 23 ayat 3 mengatakan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Meskipun hari Jumat kadang-kadang disebut sebagai hari persiapan, namun satu-satunya hari di dalam kalender Yahudi yang sesuai dengan namanya adalah hari Sabat. Namanya sendiri berarti istirahat. Istirahat Sabat melampaui istirahat fisikal. Kita akan melihatnya dengan mempelajari dua versi dari perintah keempat dan ayat-ayat lain tentang hari Sabat dan bagaimana memeliharanya. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita dapat mendapatkan istirahat pada hari Sabat? Nah, untuk menjawab pertanyaan kita, di screen saudara adalah beberapa atau 5 tajuk topik yang akan kita bahas untuk kita mengetahui inti dari pelajaran kita pada minggu ini. Kita langsung ke topik yang pertama atau tajuk yang pertama, yaitu Sabat, istirahat untuk mengingati penciptaan dan hubungan manusia dengan pencipta. Mengapa hukum keempat ada kata ingatlah? Apa kaitan perintah ini dengan penciptaan? Keluaran 20 ayat 8 katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa yang harus kita ingat pada hari Sabat? Kekuasaan Tuhan. Dia menciptakan dunia ini dan segala isinya, bahkan manusia. Kita juga harus ingat bahwa kita diciptakan dengan cara yang istimewa. Kita berbeda dengan makhluk lain di bumi. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Terakhir, kita harus ingat bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan. Kita adalah penata layan ciptaannya. Setelah 6.000 tahun adanya dosa, hari Sabat adalah pengingat akan rencana Tuhan bagi kita sejak sebelum penciptaan. Ini memberi harapan bagi kita bahwa suatu hari kelak kita akan menikmati persekutuan penuh dengan Tuhan. Seterusnya, tajuk yang kedua yaitu istirahat untuk bersyukur karena kita sudah dibebaskan. Kita bebas dari apa sebenarnya? Apa kaitan kebebasan kita dengan Sabat? Ulangan 5 ayat 15 katakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Apakah kita pada saat ini hamba? Orang-orang Yahudi sebelumnya memang hamba, tapi kita tidak pernah menjadi hamba seperti mereka. Atau pernahkah kita? Mari kita pelajari di dalam buku Roma 6 ayat 17-18. Secara ringkas saudara, dosa telah memperhambahkan kita semua. Tiada yang terkecuali.
Hari Sabat adalah saat untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah membebaskan kita dari perhambaan dosa melalui darah Yesus yang berharga. Perintah keempat memberi kita istirahat dengan keselamatan yang Tuhan bagi kita dengan tangannya yang perkasa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Tajuk yang ketiga yaitu istirahat untuk semua orang. Apakah istirahat Sabat itu hanya untuk orang Yahudi sahaja? Apa kata Alkitab? Keluaran 23 ayat 12 katakan, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keldaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Perintah ini diberikan pada saat penciptaan. Jadi ini untuk semua orang. Artinya saudara, Sabat itu bukan untuk khas orang Yahudi sahaja, tetapi untuk semua orang. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Israel untuk berbagi berkat perhentian Sabat dengan semua orang di sekitar mereka. Gereja Kristen telah menerima hak istimewa Israel. Saudara dan saya juga dipanggil untuk membagikan berkat-berkat ini kepada semua orang di sekitar kita. Istirahat dan perhubungan kita dengan Pencipta dan Penebus kita akan mendorong kita secara otomatis untuk melihat orang lain dengan mata yang baru, untuk melihat mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang sama seperti kita, dicintai oleh Tuhan yang sama yang mengasihi kita, dan yang mati untuk mereka dan juga untuk kita. Jadi sesuai dengan perintah itu, kita harus memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat. Kita tidak boleh menyalahgunakan atau menganiaya siapapun, bahkan binatang apapun. Tajuk yang keempat yaitu istirahat untuk melayani atau menghormati Sabat Tuhan. Bagaimana kita melayani orang lain pada masa yang sama juga kita menghormati Sabat? Lukas 13 ayat 16 katakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Kita hendaknya tidak berhenti melayani orang lain pada hari Sabat. Sebaliknya, Sabat adalah hari untuk melayani orang lain. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan ketat dari orang Farisi tentang istirahat. Yesus menganggap ini masalah penting. Dia bahkan menantang orang-orang Farisi dengan memerintahkan seorang pemuda atau pria yang baru saja disembuhkan untuk membawa tempat tidurnya pada hari Sabat. Itu dilarang oleh tradisi mereka, bukan oleh perintah, di dalam Yohanes 5 ayat 1-17. Tuhan tidak menginginkan penyembahan yang sia-sia, yang tidak mengarah pada kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Perhentian Sabat mencakup pelayanan. Menurut perintah keempat hari Sabat, dedikasikan untuk istirahat dan ibadah keagamaan. Semua pekerjaan sekuler harus dihentikan, tetapi pekerjaan belas kasihan dan kebajikan sesuai dengan tujuan Tuhan. Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Untuk meringankan yang menderita, untuk menghibur yang berduka, adalah pekerjaan kasih yang menghormati hari kudus Tuhan. Yang terakhir, tajuk yang kelima, yaitu istirahat menjadi petanda bahwa kita ini milik Tuhan. Bagaimana istirahat Sabat itu menjadikan kita milik Tuhan? Keluaran 31 ayat 13 katakan, katakanlah pada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah perintah antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu.
Sabat adalah tanda yang memperkenalkan kita sebagai umat Allah. Itu mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan dan bahwa pekerjaan dan istirahat kita adalah untuk Tuhan. Ini bukan tanda eksklusif untuk keturunan Abraham secara fisikal. Ketika kita menerima Yesus, Dia menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Hari Sabat mengingatkan kita akan asal-usul kita, pembebasan kita dari dosa, dan tanggung jawab kita terhadap yang lemah. Sabat adalah waktu yang berkualiti dengan Pencipta dan Penebus kita. Dia mengundang kita untuk memasuki perhentiannya. Pena Inspirasi juga menjelaskan, hari Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya. Tanda bahwa mereka adalah pengikutnya yang taat, bahwa mereka menguduskan hukumnya. Pemeliharaan hari Sabat adalah sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya dan membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar hukumnya. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan mendesak umat Israel melalui Nabi Yesaya untuk membuat pembaharuan seperti yang ditentukan dalam amalan pemeliharaan Sabat mereka. Sabat adalah milik Tuhan. Kita tidak memilikinya. Ia adalah miliknya dan oleh itu Dia dengan ramah mengundang kita untuk mendapatkan kenikmatan dan kesukaan yang paling dalam sewaktu menyembahnya dan memberkati orang lain pada hari Sabat. Itu makanya saudara, sementara kita mungkin mengakhiri pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, mari kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena bila mana kita menanyakan pertanyaan ini secara tidak langsung, sebenarnya kita membentuk pribadi kita sesuai dengan perintah Tuhan. Anda tanyakan diri kita, bagaimana hari Sabat boleh menjadi lebih berarti bagi saya, bagi saudara? Apakah ada aspek pemeliharaan hari Sabat? Anda, pemeliharaan hari Sabat kita yang ingin kita ubah secara pribadi. Dalam susunan keutamaan Anda, keberapa pentingkah penyembahan Sabat bagi Anda? Senaraikan sekurang-kurangnya 3 perkara khusus yang boleh Anda lakukan untuk memberkati orang lain pada hari Sabat. Demikianlah saudara ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, pelajaran yang ke-10. Untuk mengakhiri, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah menolong kami, telah bersama dengan kami dalam pembelajaran sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.